always wanted to be sebenarnya cita-cita aku dulu pengen banget jadi wanita karir kan. Aku pengen banget jadi PR in like a big companies gitu kan. Terus akhirnya kan karena aku tiba-tiba jadi bintang film dan aku tidak melanjutkan universitas aku di London School ya kan, akhirnya cita-cita itu terhempas lah ya. Nah buat aku second story dari tadi yang sedih banget harus ninggalin karir pekerjaan dan kerja keras aku itu, akhirnya aku jadiin ini adalah sebagai suatu pengalaman buat aku untuk mencoba sesuatu yang waktu dulu aku lupain, yaitu mencoba berkarir kali ya. Iya. Nah, Angie, ada rasa ketakutan nggak culture-nya anak-anak itu tidak ikut ke budaya timur gitu? Ada rasa kekhawatiran nggak? Kehidupan di sana kan lebih bebas kan, Angie? Well, kalau misalnya pernah main film Virgin, dari itu nulis cewek Matrepolis, kayaknya akan takut deh dengan pergaulan Jakarta. Jadi lebih serem di Jakarta ya? Well, enggak juga sih. Di sini itu Inggris itu sama Amerikan beda ya. Di Inggris itu orang-orang di sini tuh lebih bulenya, di sini itu lebih konservatif. Dan juga, tapi ya, aku ada ketakutan aku adalah bukan tentang pergaulan bebas. Ketakutan aku adalah anak aku lupa sama culture-nya, lupa sama dia itu Indonesian atau nggak ngerti atau nggak tahu dengan culture-nya. Itu bikin aku takut banget. Saking takutnya waktu Shankar telepon terus bilang mau main film lagi nggak, aku langsung jawab iya. Karena selain aku balik lagi ke Indonesia, bukan cuma kangen aku main film, tapi aku pengen banget ngajak anak aku, at least kamu setahun atau 2 tahun sekolah di Indonesia, supaya kamu tuh ngerti culture Indonesia, orang Indonesia kayak gimana, supaya kamu gak ngerasa asing gitu kan, sama budaya kamu sendiri, sama bangsa kamu sendiri gitu kan. Jadi aku bawa ke Indonesia dan akhirnya mereka belajar culture-nya, mereka belajar bahasa Indonesia lebih lancar gitu kan. Buat aku is worth everything, dan aku ngelakuin sampai segitu loh. Buat itu backlash-nya banyak banget aku pulang ke Indonesia. Banyak yang lebih nggak suka aku balik lagi main film. Tapi dibilang katanya karena mereka lebih ngedukung kalau jadi artis berumah tangga yang baik-baik lah. Ngapain udah berumah tangga baik-baik jadi pasangan, ibaratnya pas kayak couple goals gitu deh, kayaknya aku sama Bibi tuh jadi kayak pasangan yang harmonis gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba ninggalin suami ditinggalin sendirian di London buat main film di Indonesia. Itu backlash-nya gila banget. Dan semua orang ngerasa kayak aus duit atau aus karir atau apa gitu kan. Hey, aku bisa berkarir dimanapun aku berada, tapi aku harus ke Indonesia itu karena aku selamanya tetap Indonesia. Maksudnya aku juga kangen loh pengen ada di Indonesia. Aku kangen loh bisa deket sama keluarga aku dan gak harus ketemu cuman sekali dalam 2 tahun. Pengen anak aku deket sama kakek neneknya. Tapi yang paling penting adalah anak-anak aku harus tahu culture Indonesia kayak gimana. Culture timur kita itu kayak gimana. Mereka how long did they stay in Indonesia? Waktu mereka ke sini berapa lama mereka tinggal di sini? 1 tahun setengah. But are you now happy in London? Lebih suka mana? London atau Indonesia? Jujur, aduh pertanyaan yang sangat sulit sekali, menjebak. Oke. Gimana ya? Kayak Indonesia itu kampung halaman. Dan itu nggak bisa digantikan. Selamanya akan jadi kampung halaman, selamanya dicintai, selamanya dikangenin. Well said. Tapi lifestyle aku sekarang lebih cocok di sini. Aku lebih suka tinggal di sini. Gaya hidup yang kayak gimana? Aku orangnya sangat self-sufficient. Kalau yang follow Instagram aku di Angie_Virgin, mungkin sering follow aku. Aku masak sendiri, aku take care rumah sendiri, aku perbaikin rumah sendiri. Self-sufficient lifestyle ya. Jadi apa-apa ngelakuin sendiri, lebih aktif gitu kan. Terus ada yang nanya, kok bisa sih bodinya tetap kayak begitu gitu? Mungil. Gede gitu kan. Ya aku bisa bilang gaya hidup yang aktif gitu. Tapi entah kenapa kalau di Indonesia aku nggak bisa praktekin gaya hidup aktif aku ini.
karena di Indonesia kan banyak banget nih dayang-dayangnya. Jadi di London asisten rambut salon ya kan, di rumah sudah ada mbak yang bersih-bersih, dan kayak banyak banget yang staff rumah atau apa yang akhirnya harus di manage. Dan aku ngerasa kayak lebih enak semuanya sendiri. Nah, udah terbiasa. Udah terbiasa ya. Nggak di London nggak pakai pembantu, Angie? Waktu anak-anak kecil aku punya nanny, karena aku kan pulang kerja jam 6, jadi harus ada yang jaga anak dari jam 3 sampai jam 6 gitu kan. Nanny aku macam-macam, ada Italian, ada Spanish, jadi anak aku jadi culturally rich. Oh, jadi nggak bawa dari Indonesia ya? Pembantu nggak bawa dari sini? Biasanya kan mereka bawa dari Indonesia. Enggak. Karena lebih sulit untuk persyaratannya kalau bawa dari Indonesia, mereka harus sudah kerja sama aku. Kebetulan mbak yang aku dulu siapin untuk aku bawa, tiba-tiba ketakutan dibawa keluar negeri. Takut jarang pulang kali kan, nggak semuanya cocok lah. Akhirnya ya udah nggak bisa bawa sembarangan orang, karena orang itu harus kerja sama aku minimal 2 tahun untuk aku bawa ke luar negeri. Jadi akhirnya nggak bawa mbak, dan itu yang bikin aku akhirnya bisa segala sesuatu sendiri. Aku sampai bisa masak loh, Shankar. I have to cook for you sometimes. I'm very good at it. Next time when I come to London, okay, then you cook for me, okay? Oke, kita bisa bikin party di sini, and I can show you my home. Tapi setahu saya biasa kebiasaan kehidupan orang Eropa itu mereka tiap weekend pasti ada kumpul-kumpul teman-teman masak, bawa-bawaan dish gitu. You still do that before COVID? Sebelum 2020 sangat ya kan, kita punya teman kerja atau teman main. Aku juga sangat deket sama ipar aku, orang Jerman ya kan. Jadi kita suka bikin house party atau barbecue atau kumpul-kumpul aja gitu kan. Ya seperti itu. Aku juga deket sama komunitas Indonesia juga di sini. Kita juga suka kumpul. And that's actually kegiatan sosialnya di sini gitu. Tapi yang paling menarik yang biasanya aku suka adalah teman-teman aku itu yang sangat famous itu di Indonesia Raya itu suka berkunjung, dan lucu banget kalau mereka berkunjung di sini. Adalah pelajaran rumah tangga 101 buat mereka ke sini ya kan, karena harus belajar nggak pakai asisten, nggak belajar sendiri gitu kan. Tapi lucu juga karena kan di sini aku nggak pakai mbak, jadi mereka pas pagi misalnya mereka datang pulang, terus aku tanya, aku mau cook them breakfast ya kan. Aku tanya, biasa sarapan apa? Nasi goreng. Hah? Makan nasi goreng pagi-pagi? Iya, kalau di Indonesia kan kalau nggak makan nasi belum makan kan? Iya, cereal, roti, sandwich, oke ceplok telur lah aku bikinin gitu kan. Tapi maunya like full Indonesian breakfast gitu kan, nasi goreng pagi-pagi. So ya udah, aku happily I'll cook it for them gitu kan, dan mereka ngerasain masakan aku gitu kan. Mereka semua happy, dan mereka mungkin punya konsep pengen juga ikutan berumah tangga atau berumah tangga yang kayak gimana setelah dari rumah aku gitu kan. Jadi kamu jadi motivatornya mereka ya? Iya. Oke, now my question is, sebenarnya Angie ini tidak perlu melepaskan passionnya kan. Angie punya passion itu adalah di dunia film, di dunia entertainment. You are very talented. Ketika pindah ke London, sebenarnya Angie bisa ngelanjutin masuk teater di sana, atau minimal nggak usah kerja di bank, tapi kerja di stasiun televisi lah misalnya, atau di dunia entertainment. Kenapa Angie nggak ambil arah yang sama? Kan itu passionnya Angie. Well, I've told you before ya kan, kalau misalnya emang passionnya di situ, kenapa kamu bisa ini bisa itu, kenapa enggak? Aku udah bilang kalau misalnya even di sini, kalau industri entertainment, industri shooting, industri TV, kita nggak punya clear work hours. Kita bekerja berdasarkan walaupun di sini lebih organized ya, ada shift time gitu kan, tapi berarti bukan 9 to 5 ya kan. How could you nggak punya babysitter and then punya baby and then bisa bilang and then suaminya pekerjaannya polisi, which is lebih sibuk ya kan, dan juga nggak kerja di waktu yang regular, kadang kerja dari pagi sampai pagi, kadang kerja tengah malam gitu kan. Gimana aku bisa compete juga sama dia untuk punya pekerjaan yang sama, yang nggak ada waktunya.
Oke. Dan aku juga nggak tahu kalau apakah culture-nya cocok kalau misalnya anak kecil baby gitu ditinggalin sama babysitter yang completely bule gitu kan. So banyak pertimbangan, jadi akhirnya aku memilih karir yang more family friendly. Tapi never a regret, nggak pernah nyesel. Emang itu satu titik rendah aku untuk kehilangan teman, karir, karena aku ninggalin entertainment sementara. Tapi sesuatu yang aku bisa bangga. Karena gimana enggak lulus universitas, udah itu bisa sampai punya pekerjaan office work, kamu dan sekarang aku bekerja di salah satu law firm ternama di UK, Radcliffe Labrasa, di bagian finance, ya kan. Jadi menurut aku itu adalah achievement yang nyata. Walaupun setelah itu aku harus ngambil training, aku harus ngambil akuntansi, diploma ini, diploma itu, gitu kan. Aku jalanin buat aku karena financialnya lebih steady, gitu kan. Kita punya incoming salary every month, for me is better daripada aku hanya ngejar nama. Gong, aku dapat iklan di sini, atau gong, aku dapat peran kecil di sini sekali, dapat bayaran sekali, and then for the rest 1 month or 2 month I don't have anything, ya kan? Satu hal yang aku belajar dari orang-orang di sini adalah never say never and it's never too late. Dalam arti kita itu nggak pernah terlambat untuk mengejar cita-cita atau mengejar kemauan. Dan aku udah buktiin. Aku di Indonesia dari kecil, dari umur 14 aku udah bekerja. Dari jadi model, jadi iklan, dari syuting film apa segala macam, ya kan. Itu udah pertanda aku pekerja keras dan etika aku ada buat bekerja. But then aku ngambil adalah aku nggak gengsi. Kalau misalnya orang mau berhasil, kunci utama adalah nggak boleh gengsi. True, so very true, very true. Jadi saya ingat tadi yang Angie katakan adalah never say never and it's never too late. That's a good point. Dan kunci utama kalau mau maju, mau sukses, nggak boleh gengsi. Kalau kamu mau survive dan kamu mau berhasil, jangan pernah gengsi. Itu aja kunci yang aku bisa sharing. Karena my success story, Shankar, itu bukan my success story cuman di dunia entertainment, ya kan? Aku di dunia entertainment, aku naik, aku jatuh. Setelah aku jatuh, aku bisa survive and I can do something else and I independent, aku mature, aku bisa di London, aku bisa punya rumah di London hasil kerja keras aku. Aku nggak pernah nyangka kalau aku nyangka kalau aku akan menjadi seorang diva, bintang film, main film, jadi artis senior, and I have to give all that up. Tapi aku bisa survive and aku bisa sukses in my own way. Tergantung kesuksesan itu adalah di mata kamu, bukan di mata orang. Betul. Kalau menurut kamu sukses adalah uang yang banyak, itu terserah kamu. Tapi buat aku adalah sukses adalah punya yang cukup. Aku punya yang cukup. Aku punya prestasi yang aku bisa banggakan. Tapi aku bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak aku dan bisa jadi istri yang baik buat suami aku. Keep them all together dan punya kehidupan life, work, and family life yang balance. That's very dan good. Itu sukses buat aku. That's very good. I can do it all, you know. Okay, let me put in the right way, Angie, ya. Aku coba tempatkan di bahasa yang lebih tepat, ya. Tadi Angie bilang Angie keartisan naik terus jatuh. Mungkin nggak jatuh, tapi Angie meninggalkan. Angie udah di titik top. Angie udah berhasil mendapatkan penghargaan, mendapatkan peran yang bagus di beberapa film. Angie terpaksa memilih. Choice. Life is a choice. Angie memilih. Yeah. Memilih adalah memilih ikut suami ke luar negeri karena faktor anak, demi anak, oke? Dan di luar negeri, walaupun adaptasi di awal sulit buat Angie, tetapi Angie tetap bisa beradaptasi dan akhirnya memilih satu dunia baru, yaitu bekerja di bank. Bekerja di bank juga satu hal yang sulit sebenarnya, karena tidak mudah mendapatkan pekerjaan di bank. Biasanya saya ngelihat kalau orang-orang yang pindah ke luar negeri, itu mereka kerjanya sambilan. Misalnya mereka jadi tukang cuci piring di McDonald lah, KFC lah, di mana biasanya kan awal-awal gitu misalnya. Nah ini pasti sesuatu karena mungkin Angie punya tekad nih. Gue kalau mau kerja, gue harus kerja di tempat yang bagus dan punya reputasi.
Nah ini yang saya melihat. Nah ini juga contoh buat kita punya penonton kita. Artinya apa yang Angie lakukan selalu Angie lakukan yang terbaik. Ketika menjadi artis, Angie lakukan yang terbaik. Ketika pindah ke luar negeri, Angie mendapatkan pekerjaan dengan penuh tantangan. Pernah kerja di law firm juga nggak mudah. Akhirnya kerja di bank juga satu hal yang nggak mudah juga. Tapi Angie bisa membuktikan. Begitu bukan Angie? Benar ya? Thank you. That's really really nice when you saying it. I think you're so good at summarize people achievement. Bagus banget kalau misalnya ngomongin prestasi orang. Ya aku thankful banget sama narasi yang bagus itu. Mudah-mudahan ada bisa menginspirasikan beberapa orang yang memulai sesuatu yang baru atau harus banting setir, dan gimana mereka harus mencoba untuk achieve sesuatu, apapun cita-cita kamu, pengen jadi artis atau pengen berhasil di pekerjaan kamu, berhasil di kantor kamu, adalah dua hal yang tadi kita omongin yang sangat penting ya Shankar ya. Betul. Adalah never say never dan juga never too late. Tapi juga kalau emang kamu decide kamu mau ngelakuin sesuatu, apapun pekerjaan kamu, apapun levelnya, adalah kalau mau berhasil jangan gengsi. Dia dapat penghargaan atau congratulations, dia muncul di BBC sini ya, di BBC UK, di berita-berita sini, karena dia nyelamatin seseorang yang hampir tenggelam di River Thames ya kan. Jadi kalau misalnya seseorang berhasil nyelamatin nyawa satu orang, satu jiwa, itu benar-benar sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang dibilang hero gitu kan. Karena aku congratulate dia di Instagram aku, akhirnya jadi blow up, akhirnya banyak media yang datang berusaha untuk wawancara dia dari Indonesia. Ya tapi karena dia orangnya private ya, jadi dia nggak mau.